Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai, kita bertemu di kuliah hari ini ya, kuliah kimia pemisahan. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang pertama ya untuk mata kuliah kita. Untuk mata kuliah kita pada pertemuan yang pertama ini, saya akan memberikan pengantar saja ya. Jadi kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Jadi mata kuliah kita namanya kimia pemisahan ya. Kimia pemisahan. Nah, jadi untuk materi ini saya pen dulu supaya besar. Ya, jadi untuk materi ini tujuannya apa? Tujuan dari mata kuliah ini. Jadi untuk kimia pemisahan itu adalah nanti kita akan mempelajari macam-macam metode pemisahan ya. Nanti kita akan mempelajari macam-macam metode pemisahan ya, atau jenis-jenis metode. Jenis-jenis metode pemisahan. Jadi itu tujuan dari mata kuliah ini. Nah, mengapa metode pemisahan? Jadi kita harus tahu apa itu pemisahan ya. Di pemisahan itu sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita ya, nanti akan banyak kita itu melakukan pemisahan. Di pemisahan itu ya kalau ada dua senyawa gitu ya, yang tadinya bercampur dipisah. Jadi sebagaimana kata-kata pemisahan dalam sehari-hari, ini sama dengan itu. Nah, hanya saja untuk pemisahan itu bermacam-macam tujuan. Jadi tujuannya banyak ya. Ada yang memisahkan tujuannya untuk biar seragam. Nah, jadi misalnya laki-laki dan perempuan dipisah biar seragam. Atau mungkin yang pakai pakaian putih dan pakaian warna merah dipisah supaya seragam tujuannya. Ada lagi yang pemisahan itu tujuannya untuk apa? Untuk memilih ya tentu saja untuk memilih ya. Hanya saya milih itu untuk apa? Nah, di dalam kimia analitik ya atau di kuliah kita, tujuan pemisahan itu nanti untuk tujuan analisis. Jadi metode pemisahan ini nanti untuk tujuan analisis ya. Itu tujuannya untuk analisis. Analisis apa? Nah, tentu analisis kimia ya, analisis senyawa-senyawa kimia yang ada di dalamnya. Jadi kalau nanti selama kuliah kita ke depan, yang dimaksud dengan analisis itu ya analisis kimia. Bagaimana analisis kimia yang dilakukan oleh para kimiawan ya di laboratorium maupun di tempat-tempat lain. Ya tujuannya untuk mengetahui berapa kadarnya ya. Tentu pertama adalah kualitatif dulu ya.
ada atau tidak analit yang kita maksudkan di dalam suatu sampel, kemudian kalau ada itu berapa. Jadi di sini tujuan dari analisis. Nah, jadi metode pemisahan untuk tujuan analisis. Tentu analisis kimia gitu ya nanti ya. Nah, metodenya ini juga bermacam-macam ya. Bermacam-macam nanti dari metode yang sederhana maupun metode yang rumit. Ada yang sederhana, ada juga yang rumit. Tapi juga mungkin dapat dibagi lagi pemisahan itu ada yang pemisahan secara fisika dan juga mungkin secara kimia nanti ya. Nanti di dalam perkuliahan nanti kalian akan mempelajari tentang ini. Ya. Nah, kemudian dari sini ya metode-metode yang akan kita pelajari nanti itu yang perlu kalian pahami ya, yang perlu kalian pahami itu nanti adalah prinsip dasarnya ya. Jadi nanti prinsip dasar dari pemisahan juga harus dipahami. Prinsip dasar dari pemisahan. Karena setiap pemisahan kimia, setiap metode pemisahan itu masing-masing punya prinsip dasar. Nah, kalau prinsip dasar itu dikuasai, maka kita akan dengan mudah melakukan pemisahan. Tentu setiap metode punya prinsip sendiri ya, punya prinsip masing-masing dan prinsip metode yang satu akan berbeda dengan prinsip pemisahan dari metode yang lain. Nanti kalian akan mempelajari apa prinsip dasar dari masing-masing metode pemisahan yang ada. Banyak metode pemisahan yang biasa dilakukan ya, tetapi nanti beberapa mungkin kita bisa pelajari, beberapa mungkin juga kita tidak sempat mempelajari karena waktu yang terbatas. Nah, oleh karena itu, saya berharap nanti selama 1 semester ke depan, paling tidak ada beberapa metode yang paling sering digunakan oleh para kimiawan untuk analisis ya. Tapi untuk analisis ini harus dilakukan pemisahan lebih dahulu. Jadi nanti itu prinsip dasarnya yang harus kita ketahui. Kemudian selain kita tahu prinsip dasarnya, kita juga langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dari pemisahan tersebut. Kita harus pelajari juga. Nanti di sini beberapa langkah ya, kemudian untuk karena ini merupakan persiapan untuk persiapan sebelum seorang kimiawan melakukan analisis kimia. Nah, jadi itu. Nah, secara umum ya, kalau karena di sini nanti ada metode pemisahan, kemudian ada tujuan analisis, biasanya menggunakan metode juga, atau mungkin juga instrumen. Ya, ada instrumen, ada metode yang digunakan di sini, sehingga setiap metode itu juga punya keterbatasan. Jadi ini kan nanti ada juga nanti metode analisis ya, metode analisis. Nah, biasanya juga menggunakan instrumen ya. Juga ada instrumen untuk analisis ya. Untuk analisis. Misalnya UV visible, kemudian AAS, kemudian FTIR,
Kemudian titrasi itu juga merupakan metode untuk analisis ya. Jadi banyak metode-metode itu yang digunakan di dalam analisis itu. Nah, karena setiap metode itu juga punya keunikan, punya ciri khas masing-masing, dan juga punya keterbatasan ya. Di keunikan itu artinya untuk menganalisis sampelnya apa analitnya itu harus dipisah lebih dahulu. Jadi dia harus terbebas dari pencampurannya atau terbebas dari pengganggunya. Dan kalau di dalam satu sampel alami, ya, kalau ini adalah misalnya sampel, ya, ini sampel, di mana analitnya misalnya sebut saja misalnya Ca ya, kalau kalsium, nah ini kalsium ini analitnya, ini sampelnya bisa batuan dari gunung misalnya. Kita mau analisis kalsiumnya. Nah, kalsium di sini bisa dianalisis ya dengan cara mungkin tidak usah dipisahkan ya. Kalau di batuan di gunung kemudian diendapkan, nah, nanti dapat ditimbang. Nah, itu ditimbangnya kan harus dipisahkan kalsiumnya. Itu termasuk metode pemisahan. Jadi untuk menghitung berapa kadar Ca di dalam batuan gunung, ya nanti kadarnya akan sekian persen gitu ya. Kadarnya besar jelasnya, karena batuan memang. Di mana kalsium merupakan komponen utama. Itu dipisahkan dengan cara diendapkan. Jadi ini batuan dilarutkan, ya tentu dengan pelarut yang sesuai ya. Kemudian juga dikondisikan juga. Dikondisikan itu artinya kalau itu harus dalam suasana asam, maka harus tambahkan asam. Kalau itu harus dalam suasana basah, harus tambahkan basah. Kalau itu harus suasana netral, harus dinetralkan. Tidak boleh asam, nggak boleh basah. Kalau itu harus pada pH tertentu, maka harus dikondisikan dengan buffer, larutan penyangga ya, untuk membuat pH tertentu. Itu maksudnya dikondisikan. Nah, dikondisikan, nanti baru ditambahkan reaksi misalnya. Direaksikan, sehingga nanti kalsium membentuk endapan. Yang lain tidak mengendap. Ya, ini langkah-langkah analisis yang biasa dilakukan untuk menentukan kadar suatu analit di dalam sampel. Nah, seperti itu. Diendapkan itu nanti kemudian disaring. Itu nanti ini pemisahan. Tapi mungkin juga kalsium ini tidak usah dipisahkan ya. Tapi langsung dianalisis. Misalnya kalsium ini direaksikan dengan kompleks ya. Nanti membentuk kompleks, kemudian kompleksnya berwarna. Warna itu nanti ada warna yang kalau konsentrasinya kecil warnanya terang, konsentrasi semakin tinggi biasanya warnanya semakin gelap. Nanti ada gradasi warna gitu ya. Kemudian kita buat larutan standar, larutan yang di mana konsentrasinya telah diketahui, sehingga nanti warna larutan standar itu dapat kita bandingkan dengan warna dari larutan sampel yang akan kita tentukan kadarnya. Jadi di sini Ca tidak perlu dipisahkan, cukup direaksikan dengan reaksi, ya bisa kompleks, bisa reaksi yang lain. Dalam hal ini yang saya ceritakan itu nanti membentuk kompleks berwarna, nah warnanya nanti dibandingkan dengan larutan standar, itu bisa. Jadi ini tidak melalui proses pemisahan. Atau mungkin juga kalsium di sini dapat dianalisis kadarnya, tetapi juga tidak perlu dirusak. Ya, jelas kalau nggak perlu dirusak itu juga tidak perlu dipisahkan. Misalnya yang di dalam aplikasi kesehatan ya, kesehatan. Jadi kalau kalian datang ke rumah sakit, kemudian misalnya didiagnosis, wah ini pengeroposan tulang misalnya.
Berarti kalsium dalam tulang itu di bawah standar. Nah, jadi nanti akan dianalisis kadar kalsium dalam tulang ya. Sekarang kan banyak kalau terutama untuk manula itu ya, manusia lanjut usia yang usianya di atas 50 tahun atau 60 tahun itu di khawatir kalau dia mengalami osteoporosis ya, pengeroposan tulang, maka tulang dalam kalsium itu dianalisis atau diukur. Nah, itu ukurnya kalau sekarang kan nggak perlu diambil tulangnya ya. Ya, kalau batuan dari gunung bisa diambil sampelnya, batunya, dilarutkan dalam pelarut, kemudian diukur berapa kalsiumnya, entah dengan cara titrasi atau dengan cara direaksikan dengan kompleks sehingga berwarna atau mungkin dengan AAS, nah, ya, itu bisa. Tapi kalau tulang, ya bisa sih tulangnya diambil sebagian kecil gitu untuk dianalisis di laboratorium. Tapi kan itu pertama merusak tulang kita, sudah tulangnya sedikit, tulangnya keropos, diambil lagi ya nanti malah kekurangan kalsium lagi. Kan nggak mungkin ditempel lagi, dimasukkan ke tulang kita kan nggak mungkin. Maka analisis yang mungkin dilakukan adalah analisis kalsium dalam tulang, tetapi tidak merusak tulangnya. Jadi ini tulang, ini kalau di kaki biasanya ya diukur kaki ya di tumit gitu. Tumit ya kalau ini tumit gitu, ini disinari dengan apa sinar X mungkin ya, sinar X. Alatnya itu kan bersinar kemudian berapa nanti diukur berapa yang sinar yang diserap oleh kalsium tersebut. Nanti keluar dari alat itu kadar kalsiumnya sekian. Itu adalah analisis kalsium dalam tulang, tetapi tidak perlu pemisahan lebih dahulu. Dan itu juga tidak merusak. Nah, itu namanya non-destructive analysis. Analisis atau penentuan kadar yang tidak merusak. Karena penentuan kadar itu ada yang merusak, ada juga yang tidak merusak. Kalau yang merusak kan harus direaksikan, tapi kalau yang tidak merusak, contohnya tadi, hanya menggunakan sinar, nanti diukur absorbasinya berapa, yang diserap sinarnya, diukur dibandingkan antara sinar yang datang dengan sinar yang keluar. Itu non-destructive analysis. Nah, kalau di sini, metode pemisahan itu digunakan sebelum analisis itu sendiri. Atau bahkan metode pemisahan itu merupakan bagian dari analisis yang dilakukan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi atau kapan pemisahan itu dilakukan? Nah, jadi kapan? Ini kan harus dilakukan. Nah, kan ini tadi perlu dilakukan atau tidak. Nah, jadi instrumen itu mempunyai daerah kerja. Instrumen itu mempunyai daerah kerja. Daerah kerja itu kalau di instrumen itu kan dia tidak bisa membaca yang konsentrasinya kecil, tapi juga tidak bisa membaca yang konsentrasinya terlalu tinggi. Itu tidak bisa. Jadi harus di area tertentu yang memang merupakan area kerja dari instrumen tersebut. Nah, di sini pentingnya pemisahan untuk dilakukan. Jadi misalnya kita pakai instrumen misalnya, instrumen ini misalnya UV visible misalnya. Misal ya, pada instrumen yang namanya UV visible. UV vis, ya, kalian tahu UV vis ya. UV visible itu instrumen yang nanti menggunakan sinar tampak dan UV. Namanya UV visible, UV dan visible. Visible itu sinar tampak, UV itu ya ultraviolet. Nah, di dalam
UV visible dan juga metode spektrofotometri yang lain, ya, pengukuran-pengukuran yang menggunakan cahaya sebagai prinsip dasarnya, itu selalu punya area kerja. Jadi kalau di sini kan ada namanya hukum Lambert-Beer itu ya. Ini ada hukum Lambert-Beer. Nah, gini. Di mana absorbensi sama dengan epsilon dc. Ini kan. Kalau kalian sudah ngambil instrumen, pasti pernah lihat rumus ini atau lihat hukum ini. Ini hukum Lambert-Beer. Absorbensi sama dengan epsilon dc. Atau mungkin juga absorbensi sama dengan A kecil, B kecil, C kecil. Ini sama ya. Bedanya kalau epsilon itu adalah koefisien extinksi molar, kalau di sini koefisien absorpsivitas namanya. Jadi beda nama, tergantung dari mana? Dari mana? Ada yang masih ingat? Tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Kalau konsentrasi yang digunakan itu dalam mol per liter, maka koefisien ini namanya koefisien extinksi molar. Simbolnya epsilon. Tapi kalau konsentrasi di sini yang digunakan itu gram per liter, nanti A kecil di sini simbolnya. Itu absorpsivitas. Ya sama-sama koefisien ya, tapi tergantung satuannya yang digunakan satuan yang mana. Jadi ini hukum Lambert-Beer. Nanti kalau Anda belajar instrumen, pasti akan ketemu dengan ini. Nah, sehingga pemisahan itu nanti melekat ya, dengan metode analisis yang akan kita gunakan. Karena tujuan tadi untuk analisis. Jadi kapan dilakukan atau dilaksanakan, kapan diperlukan itu, kalau di UV visible itu kan nanti grafiknya seperti ini untuk grafik hukum Lambert-Beer, ini absorbensi, kemudian di sini konsentrasi kan begitu. Kemudian kalau ini absorbensi sebenarnya epsilon Bc, nah B-nya kan tebal kuvert. Tebal kuvert itu tetap, dia tidak berubah. Biasanya 1 cm biasanya. Nah, ini merupakan garis lurus. Garis lurus itu begini. Nah, ini garis lurus. Ini adalah hukum Lambert-Beer, ya, hukum ideal pada sebuah instrumen. Nah, pada kenyataannya, ya, pada realnya, ya, real di laboratorium atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam laboratorium, kalau kita mengukur larutan itu garisnya tidak lurus ya, tapi biasanya akan melengkung. Nah, melengkung begini. Ianya begini melengkung. Jadi mana yang disebut dengan area kerja dari instrumen tersebut? Jadi di sini. Ini yang mendekati lurus inilah nanti yang merupakan dari area kerja. Nah, misalnya sini ya. Ini misalnya C1, ini C2. Konsentrasi yang rendah, konsentrasi yang tinggi. Ini namanya area kerja. Sehingga hukum Lambert-Beer itu kapan boleh dilakukan atau kapan boleh dipakai. Kan syaratnya satu, larutan tidak boleh terlalu pekat. Juga larutan tidak boleh terlalu encer. Nah, terlalu pekat nggak boleh, terlalu encer nggak boleh. Jadi nanti garisnya lurus. Jadi di bawah ini juga nggak boleh, di atas konsentrasi juga nggak boleh. Jadi dia ada area kerja tertentu di sini. Nah, ini kan ini yang merupakan garis lurusnya di sini. Jadi di sini yang merupakan area kerja. Ini area kerja ya. Area
kerja dari instrumen yang digunakan. Area kerja dari instrumen yang digunakan. Sesuai dengan hukum Lambert-Beer, jadi dia ambil garis yang lurusnya. Ini contoh pada kasus analisis kimia, tapi menggunakan instrumen yang namanya UV visible. Ya, di kita laboratorium kita UIN Sunan Kalijogo ya, kita punya spektronik 20 ya. Itu alatnya sederhana tetapi powerful ya. Powerful itu artinya massa dapat menggunakannya dan itu merupakan prinsip dari analisisnya ya. Kan ada prinsip dasar tadi. Nanti itu mendasari untuk analisis spektro yang lain juga hampir sama. Nanti ada AAS juga demikian ya. Kemudian juga kalau yang lain detektor pada kromatografi nanti juga akan menggunakan prinsip yang hampir sama dengan ini. Jadi kapan dipakai di sini. Nah, terus apa kaitannya? Kaitannya adalah ternyata sampel yang di alam, ya, sampel yang di alam itu belum tentu sesuai dengan instrumen. Belum tentu langsung dapat digunakan di instrumen. Belum tentu langsung dapat dianalisis menggunakan instrumen ini. Jadi sampel yang di alam, ya, alam itu kan alam raya, apa adanya seperti itu. Kita tidak bisa ngarani itu apa ya? Tidak bisa memilih, ya, tidak bisa meminta. Adanya ya seperti itu. Mau dianalisis ya itu adanya, mau tidak dianalisis ya itu juga adanya. Di sini diperlukan kepakaran kita, ya, diperlukan ilmu kita untuk menentukan ya, atau menyesuaikan atau memodifikasi. Ya, jadi kalau ada sampel, misalnya sampel kalsium, contohnya nih ya, kalsium tadi ya, sampel di suatu daerah batuan misalnya, mau dianalisis kalsiumnya, karena kalsiumnya terlalu sedikit misalnya, akan dianalisis dengan instrumen ini. Ya, ya kita pakai kondisi real saja ya. Kalsium yang di gunung misalnya, kalsium yang di gunung itu kan kadarnya di atas 60% ya. Ya jelas besar sekali lah. Padahal untuk instrumen UV visible, kalau memang betul mau digunakan untuk analisis kalsium, bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi konsentrasi itu terlalu besar. Ya, konsentrasi kalsium dalam batu gunung itu terlalu besar kalau akan dianalisis dengan menggunakan instrumen UV visible. Nah, biasanya kan kalau untuk analisis kalsium dalam batuan-batuan gunung itu digunakannya titrasi karena kandungannya besar, jadi mudah. Ya, ini hanya untuk cerita saja ya. Nah, karena kita tidak punya alat titrasi, kita hanya punya alat satu ini, punya hanya satu alat ini namanya UV visible. Mau tidak mau, kita harus melakukan analisis kalsium itu dengan menggunakan alat ini. Nah, kalau dari gunung kemudian kita ambil sampelnya, dari sampel ini ya, kan dilarutkan begini. Dilarutkan, biasanya kan dilarutkan. Nanti untuk UV visible ini kan harus berupa larutan, ya, berupa zat cair. Dilarutkan di sini. Nah, tentu konsentrasinya besar. Ini konsentrasinya besar. Konsentrasi bukan hanya besar, tapi terlalu besar untuk ukuran instrumen yang bernama UV visible. Ya, ini terlalu besar. Terlalu besar. Nah, karena konsentrasi terlalu besar, kalau di gambar ini nanti berada di atas C yang besar ini. Jadi bisa di sini,
bisa di sini, bisa di sini. Yang jelas konsentrasinya di luar area kerja. Ini tidak dapat digunakan nanti ya. Karena nanti kan ini kalau diteruskan grafiknya akan melengkung ini nanti hampir datar di sini. Jadi nanti larutan standar yang digunakan akan tidak terbaca, tidak membuat garis kayak garis miring gitu ya. Mungkin garisnya datar gitu ya. Kalau datar kan nanti nggak bisa untuk observasi versus konsentrasi kan tidak bisa untuk analisis. Nih, maka di sini nanti harus diencerkan. Ini diencerkan. Diencerkan. Supaya apa? Supaya konsentrasinya ini pada area kerja. Konsentrasi di area kerja dari instrumen ya. Konsentrasi ini berada di area kerja instrumen tersebut. Di batu gunung yang harusnya kalau untuk menentukan kalsium dalam batuan gunung itu bisa dilakukan dengan metode titrasi karena konsentrasinya besar. Tapi karena kita tidak punya alat untuk titrasi, masa sih nggak punya alat ya? Punya sih ya, tapi kan ini untuk cerita saja ya. Nggak punya alat untuk titrasi, kita punyanya UV visible, maka kita mau nggak mau harus menggunakan UV visible. Nah, kalau di sini langsung kita larutkan, nanti konsentrasinya terlalu besar untuk instrumen yang namanya UV visible. Sehingga harus diencerkan untuk masuk pada area kerja di sini. Itu ya ceritanya. Di yang batu gunung tadi, diencerkan, baru masuk area kerja. Nah, sekarang itu kasus yang batu gunung. Mau dianalisis kadar kalsiumnya, kadar Ca-nya. Sekarang kasus lain lagi, kita nyari di alam. Nah, alam itu apa misalnya? Ya selain kita menganalisis kalsium di sampel yang lain, misalnya kalsium dalam apa yang kecil itu? Buah. Nah, misalnya buah apa yang mengandung kalsium? Ya banyak ya, misalnya saja kalsium dalam pisang, misalnya ini ya. Kalsium dalam pisang. Ca dalam buah ya, buah pisang misalnya. Ini hanya untuk contoh ya. Nanti kalsium dalam tulang ikan juga bisa. Kalsium dalam darah juga bisa. Analisis kadar kalsium dalam rambut juga bisa. Analisis kadar kalsium dalam susu juga bisa. Analisis kadar kalsium dalam telur juga bisa. Jadi analisis kalsium yang ada di macam-macam tadi. Ya. Yang di situ kadarnya sangat kecil. Ya, sangat kecil atau bahkan sangat-sangat kecil. Atau bahkan sangat-sangat kecil sekali. Intinya kecil banget gitu ya. Nah, kalau kecil banget di mana? Jadi kalau biasanya kan dalam pisang ya, ini dilarutkan dulu dalam bentuk larutan. Nah, dilarutkan. Atau mungkin susu gitu ya, langsung dilarutkan dalam air untuk nanti dianalisis kandungan kalsiumnya, kadar kalsiumnya berapa. Sangat kecil, sehingga sangat kecil itu kalau menurut hukum Lamberт ini ada di sini, ya di bawah konsentrasi terkecil yang diizinkan oleh UV visible untuk dianalisis. Jadi kalau tadi batu gunung ini kalsiumnya di atas sangat besar, kalsium yang buah pisang ini di sini lebih kecil dari C1. Maka ini juga tidak terdeteksi nanti ya observasinya, ataupun kalau terdeteksi nanti dia bias. Bias itu nanti kadarnya tidak terukur sebagaimana yang ada. Itu ya, jadi
Di sini apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini adalah pemekatan. Pemekatan. Atau konsentrasinya ditingkatkan. Nah, nanti ini biasanya dengan metode pemisahan. Di sini dengan metode pemisahan. Pemisahan. Kalau tadi kalsium yang ada dalam batu gunung karena kadarnya besar, untuk dijadikan kadar kecil cukup mudah dengan cara diencerkan. Nah, diencerkan kan kalian ingat ya, kalian encerkan itu nanti rumusnya V1 M1 itu. V1 M1 V2 M2. Ya, jadi itu ya. Sampai di mana tadi? Ini ya, di konsentrasi ini diencerkan untuk masuk ke area kerja. Kemudian kalau kecil harus dipekatkan. Konsentrasi yang sangat kecil, ini contohnya kalsium dalam pisang kan konsentrasinya kecil, setelah dilarutkan nanti harus dipekatkan dulu supaya masuk area kerja di sini. Dengan cara pemekatan. Nah, biasanya di sini dilakukan pemisahan lebih dahulu. Jadi pemisahan dari kalsium yang ada di dalam pisang itu diambili, kalau boleh diambil satu-satu gitu ya, harus dilarutkan. Tapi kan ini nggak bisa, karena menyatu dengan buah dagingnya, maka perlu dipekatkan, perlu dipisahkan. Metodenya biasa dengan cara ekstraksi. Jadi ekstraksi termasuk salah satu metode pemisahan yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah kimia pemisahan ini. Jadi itu. Jadi paham ya? Jadi metode pemisahan, mempelajari jenis-jenis metode pemisahan untuk apa? Untuk tujuan analisis. Analisis kimia. Ya, nanti Anda akan belajar prinsip dasarnya. Mengapa dilakukan pemisahan? Karena tadi di sini, kalau konsentrasi terlalu kecil, maka dia harus dipekatkan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi salah satu metode. Metode yang lain mungkin banyak ya, nanti ada destilasi, ada rekristalisasi, ada juga filtrasi, ada ekstraksi, ada juga elektrografi ya, atau elektrometri ya, nanti elektroforesis gitu ya, metode pemisahan dengan cara menggunakan energi listrik ya. Kemudian ada lagi mungkin sentrifugasi ya, menggunakan centrifuge. Nanti kita akan bahas itu satu-satu ya, meskipun ada yang kita hanya cukup tahu prinsip dasarnya, ada juga yang nanti kita tidak hanya tahu prinsip dasarnya tapi juga tahu langkah-langkahnya dan juga kelebihannya apa dan juga kekurangannya apa. Nanti kita akan gunakan itu. Jadi, ya, ini mengapa kimia pemisahan perlu kita berikan pada perkuliahan kita untuk analisis ya. Jadi biasanya memang sebelum dianalisis itu harus dipekatkan dulu. Nah, karena kalau nggak dipekatkan nanti tidak terdeteksi. Instrumen yang digunakan tidak membaca. Instrumen yang digunakan tidak mampu mengidentifikasi
sehingga harus dipisahkan. Contoh lain misalnya kalau kita masih menggunakan misalnya AS misalnya ya, AS itu atomic absorption spectroscopy misalnya, AS itu misalnya ya. Itu biasanya untuk analisis logam, analisis kandungan logam dalam satu sampel. Nah, ini syaratnya adalah logam itu tidak boleh ada pengganggu atau interfer. Ini harus bebas interferensi. Interfer atau pengganggu ya, interferensi itu gangguan. Jadi misalnya analisis kalsium misalnya, kalsium tapi kita mau menggunakan karena kandungannya sangat kecil, kita dapat menggunakan metode line UV visible, kita dapat menggunakan metode AS. Tapi syaratnya untuk dapat dilakukan analisis dengan menggunakan instrumen yang namanya AS, maka kalsium harus bebas dari interferensi logam-logam yang lain. Jadi kalau ada logam, karena dia prinsip dasarnya adalah eksitasi gitu ya, eksitasi dari atom. Nah, kalau ada eksitasi itu kan punya energi tertentu ya, menyerap energi tertentu. Kalau ada atom lain yang energi yang diserap itu hampir sama dengan kalsium, maka nanti dia dapat mengganggu dari analisis kalsium ini. Itu maka harus dipisahkan dari pengganggunya. Nah, metode pemisahan diperlukan di sini. Jadi kalsium dipisahkan dari pengganggunya. Misalnya pengganggunya apa ya? Misalnya saja Ca itu golongan 2A, misalnya pengganggunya Mg misalnya ya, magnesium, maka dia dalam sampel itu harus bebas dari magnesium. Atau kalsium dan magnesium tidak boleh ada dalam satu sampel, harus cukup kalsium. Tapi kalau misalnya di situ ada logam yang lain, misalnya logam besi misalnya, yang dia energi eksitasinya jauh beda, itu nanti tidak mengganggu. Itu boleh dilakukan, maka tidak perlu dilakukan pemisahan karena ada tapi tidak mengganggu. Jadi metode pemisahan nanti diperlukan di sini, sehingga nanti kita akan belajar banyak metode-metode pemisahan yang ada di situ. Ya, jadi sudah jelas ya, tujuannya adalah untuk analisis. Jadi di sini ada pemekatan karena kalau tidak dipekatkan nanti yang dimasukkan di instrumen akan berada di luar area kerja. Kalau di luar area kerja itu nanti hasilnya tidak akurat. Jadi kalau Anda belajar instrumen nanti ada istilah akurat ya, akurasi gitu ya. Akurasi, akurat, dan juga presisi. Presisi. Ada lagi limit deteksi. Limit deteksi. Akurasi, presisi, limit deteksi. Limit deteksi itu artinya batas terkecil dari kadar yang dapat deteksi. Kalau di bawah di sini nanti, ini kan limit deteksinya di sini ya, C. Ya, di bawah masih bisa deteksi, tapi nanti tidak akurat hasilnya. Atau mungkin juga tidak presisi. Walaupun akurat dan presisi itu tergantung dari tujuan analisisnya. Contoh ya, contoh kalau kita mau apa ya? Kalau pertanyaan sehari-hari misalnya, pertanyaan sehari-hari itu berapa kadar Fe dalam pasir besi, ya. Berapa kadar Fe dalam pasir besi, misalnya di Kulon Progo sana ada pasir besinya itu berapa? Itu pertanyaan yang
jawabannya tidak membutuhkan akurasi yang tinggi. Kita misalnya jawab kadar pasir besi di pasir pantai selatan Kulon Progo misalnya 30%. Nah, itu kita tidak membutuhkan akurasi yang tinggi dan juga tidak memerlukan presisi yang tinggi. Itu hanya sekedar kita punya gambaran. Tapi kalau pertanyaannya misalnya berapa kadar Fe dalam darah, nah, itu nanti akurasinya harus tinggi, presisinya harus tinggi ya. Karena kalau kekurangan kalsium dalam darah kan nanti bahaya, kemudian harus disuplai dengan suplemen untuk menambah kadar Fe dalam darah. Di Fe itu nanti hubungan dengan hemoglobin misalnya darah merah gitu ya. Maka itu harus presisi alat ukurnya. Karena meleset sedikit nanti salah diagnosis, salah memberi obat, dan akibatnya bisa fatal. Maka kita butuh tingkat akurasi yang tinggi. Tapi kalau pertanyaannya berapa kadar Fe dalam pasir besi di Kulon Progo sana, itu kita tidak membutuhkan akurasi yang tinggi. Kita tidak membutuhkan ketepatan yang tinggi. Karena kalau tepat meleset, misalnya jawaban kita 25%, ternyata 30%, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam darah, Fe dalam darah misalnya itu butuh presisi yang tinggi. Ya, jadi nanti setiap instrumen yang ada akurasi, presisi, dan sekali mendeteksi itu juga akan berpengaruh pada apakah kita akan melakukan pemisahan lebih dahulu atau tidak. Juga di sini ya ada hubungannya dengan akurasi yang gitu. Jadi kalau di bawah sini bisa nggak? Ya bisa. Itu kalau kita tidak mau atau tidak membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, tapi kalau kita bisa pekatkan, nah kita dapat ada kerja, itu adalah sesuatu yang bagus, yang ideal. Karena kita sebagai seorang analisis kimia, itu punya SOP ya, punya standar di mana langkah-langkah kerja itu ditentukan. Tidak boleh sembarang. Dia harus sesuai seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk pertama kali pada pertemuan pertama ini ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian punya gambaran yang gambaran sepintas gitu ya, atau gambaran menurut ya, tentang mata kuliah ini, metode pemisahan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Di kamera saya terbalik, mudah-mudahan seperti kemarin di screen Anda tidak terbalik ya. Tapi kalau terbalik ya saya dikasih tahu saja, dan besok kita coba untuk tidak terbalik seperti apa. Ini perdana bagi kita pertemuannya. Untuk presensinya kita gabung dengan presensi yang akan datang saja ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini tidak perlu tanda tangan. Tanda tangannya besok kalau kita offline. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua dan seterusnya kita bisa offline sehingga interaksinya lebih intens ya, lebih bagus, dan saya tidak monoton seperti di depan cermin karena bisa lihat kalian semua. Sekian, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Pak dicariin Ahmad. Ahmad siapa?